Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi aljabar. Nah, selanjutnya capaian pembelajaran pada bab ini yaitu ada dua. Yang pertama, dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menggunakan sifat-sifat operasi seperti komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Yang kedua, memodelkan suatu permasalahan menjadi suatu bentuk aljabar dan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, menginterpretasikan nilai dari suatu bentuk aljabar yang diperoleh dari substitusi suatu nilai ke variabel. Dan yang terakhir, mengubah bentuk aljabar ke bentuk aljabar ekuivalen dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Nah, pada sifat-sifat operasi termuat 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian aljabar, yang kedua sifat-sifat aljabar, yang ketiga operasi bentuk aljabar. Nah, kita langsung masuk ke pengertian aljabar. Nah, aljabar yaitu sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan yang berkaitan dengan cara memanipulasi simbol-simbol tersebut. Aljabar memiliki bentuk yang terdiri dari bentuk-bentuk yang disusun dari suku-suku. Contoh, ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a dan b adalah koefisien, x adalah variabel, dan c adalah konstanta. Untuk yang selanjutnya adalah sifat-sifat aljabar. Nah, pada sifat-sifat aljabar terdiri atas 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Pada sifat ini, sifat operasi aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Persamaannya yaitu sebagai berikut. Untuk penjumlahan dituliskan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk yang perkalian dituliskan A dikali B sama dengan B dikali A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada sifat ini, sifat operasi aljabar yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian dengan pengelompokan menggunakan tanda kurung. Nah, pada penjumlahan dituliskan sebagai berikut. Kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Untuk yang perkalian sama seperti penjumlahan di atas, tinggal mengganti tanda perkalian. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif merupakan sifat yang mengandung operasi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Untuk persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. A buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan, nah ini dikali silang sehingga menghasilkan A dikali B ditambah A dikali C. Begitu sebaliknya dengan pengurangan. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang operasi bentuk aljabar. Nah, pada operasi bentuk aljabar ini terdapat 4 operasi matematika, yaitu yang pertama ada penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Yang pertama adalah penjumlahan. Suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Contoh, 2x ditambah 4x ditambah 3y. Nah, di sini suku yang sama adalah x, maka x ini ditambahkan, maka diperoleh hasil 6x ditambah 3y. Yang kedua yaitu pengurangan. Suku-suku yang dapat dikurangkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Contoh, 6x dikurangi 3x dikurangi 4y dikurangi 2y. Nah, di sini x dan y sama-sama mempunyai jenis yang sama, maka diperoleh hasil 3x dikurangi 2y.
Yang ketiga yaitu perkalian. Perkalian pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan cara distributif. Masih ingat ya teman-teman, sifat distributif itu yaitu A dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contohnya yaitu 2 dalam kurung 3x ditambah 2 sama dengan 2 dikali 3x ditambah 2 dikali 2. Maka diperoleh hasil yaitu 6x ditambah 4. Yang keempat yaitu pembagian. Pembagian bentuk aljabar satu suku dapat dilakukan dengan menghitung hasil bagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contoh, 3x dibagi x. Nah, ini diperoleh hasil 3 karena x dibagi x itu hasilnya 1 dan 3 dibagi 1 hasilnya adalah 3. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman paham dengan materi tersebut? Nah, untuk mengasah pemahaman teman-teman, kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Perintahnya adalah sederhanakanlah bentuk aljabar di bawah ini. Soal yang pertama yaitu 2x ditambah 2z dikurangi 2y ditambah 3y ditambah 2x. Nah, ini merupakan operasi penjumlahan dengan jenis yang sama. Nah, maka kita akan menjumlahkannya dengan mengelompokkan jenis-jenisnya. Maka dapat dituliskan yaitu 2x ditambah 2x dikurangi 2y ditambah 3y ditambah 2z. Maka diperoleh hasil 4x ditambah y ditambah 2z. Nah, selanjutnya untuk soal yang B ini sama dengan soal yang A. Kita tinggal mengelompokkan jenis-jenisnya kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Dapat dituliskan seperti di bawah ini dan akan diperoleh hasil 11A ditambah 3B dikurangi 2C. Selanjutnya untuk soal yang C ini merupakan soal bentuk pengurangan dengan suku yang sejenis. Cara mengerjakannya juga sama dengan soal A dan B. Kita tinggal mengurutkan suku yang sejenis di dalam kurung tersebut. Untuk penyelesaiannya dituliskan di bawah ini dan akan diperoleh hasil yaitu 8 dikurangi 4y dikurangi 5y kuadrat. Selanjutnya contoh soal yang terakhir yaitu ini adalah soal bentuk perkalian silang. Maka dapat dituliskan yaitu negatif 3 dikali 5x ditambah negatif 3 dikali negatif y ditambah negatif 3 dikali 3z. Maka diperoleh hasil yaitu negatif 3 dikali 5x menghasilkan negatif 15x. Untuk min 3 dikali min y menghasilkan plus 3y. Untuk min 3 dikali 3z menghasilkan min 9z. Nah, itulah beberapa contoh soal sifat-sifat operasi aljabar. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan salah pengertian. Semoga teman-teman semuanya semangat dalam belajar matematika ya. Matematika itu ilmu yang menyenangkan, bukan? Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Lina Khairunisa dari kelas TMT 4C UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.